Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paregi Susanto dengan NIM 18017047 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sosial dan budaya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila. Dengan adanya Pancasila, rakyat Indonesia mempunyai satu gagasan atau contoh yang terkandung dalam nilai Pancasila. Asal kata Pancasila yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang artinya tonggak atas peraturan sikap yang baik dan benar. Pancasila menjadi kekuatan negara Indonesia, di mana Pancasila tidak dapat ditemukan di negara manapun selain di Indonesia. Tanpa adanya landasan kebangsaan yang kuat, suatu negara tidak akan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh. Dengan adanya landasan kebangsaan, suatu negara tidak akan menghadapi masalah internal dan eksternal. Dengan demikian, Pancasila mengandung isi pedoman atau aturan tentang perilaku yang baik dan benar. Pancasila merupakan tema utama dan Lodestar, kekuatan utama dan rambu jalan. Jika tidak ada pengertian seperti itu, maka kekuasaan negara akan runtuh. Sebagai dasar negara, tentunya banyak peran yang dapat kita ambil. Sila-sila dalam Pancasila mengandung makna yang sangat penting dan akan berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, namun sayangnya peran Pancasila kini semakin tidak terlihat apa perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosial budaya yang semakin kesini dalam Pancasila mengandung makna yang sangat penting dan akan berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia, namun sayangnya peran Pancasila kini semakin tidak terlihat apa perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosial budaya yang semakin kesini semakin luntur dan tidak menamparkan budaya Indonesia yang gotong royong, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis, dan menghormati perbedaan yang ada. Kehidupan sosial dan budaya sekarang ini lebih ke individualis dan kepentingan kelompok. Kedudukan Pancasila merupakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Perkenalkan, nama saya Lucy Anggranisoela, NIM 19003072. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti dapat diketahui nilai kebenarannya dan dapat menimbulkan tekad kepada masyarakat untuk diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai dasar negara, tentunya banyak peran yang dapat kita ambil. Sosial dan budaya adalah suatu unsur terkecil dalam tatanan hidup bersama. Sosial budaya masa kini sudah menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan ini dapat dilihat dari dominan pada generasi milenial sekarang yang mencontoh budaya barat. Budaya barat yang masuk ke Indonesia dapat dengan mudah diterima di kalangan remaja. Hal ini terjadi karena kurang tersaringnya budaya barat yang masuk di Indonesia. Budaya yang masuk tersebut dinilai sebagai contoh kebiasaan yang baru dan baik di kacamata generasi milenial saat ini. Suatu negara yang dilihat pertama kali adalah sosial dan budayanya. Sosial dan budaya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sosial yang berarti selalu berhubungan dengan tingkah laku masyarakat, sedangkan budaya yang berarti selalu berhubungan dengan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat yang mengandung cita, karsa, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat dari hasil belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Listi, NIM 19005053 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Dalam sosial budaya ini meliputi sikap, etika, dan berkarakter kewarganegaraan. Ketiga perilaku tersebut jika dilihat dari kehidupan, sudah banyak perilaku sosial yang menyimpang nilai dan norma dengan Pancasila. Tidak hanya dalam kehidupan sosial budaya saja, di dalam kehidupan berpolitik pun sudah banyak pejabat yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan. Sosial dan budaya berdasarkan Pancasila sangatlah diperlukan dan harus mulai diciptakan kepada generasi selanjutnya, agar segala sesuatu yang tidak baik tidak berkembang biak di negara Indonesia. Menciptakan budaya positif melalui diri sendiri dan dikembangkan dengan berbuat kebaikan terhadap sesama, dan menciptakan kedamaian di negara Indonesia melalui sosial dan budaya yang berpancasila. Etika dan moral menjadi dasar dalam perkembangan sosial dan budaya di Indonesia.
Menciptakan etika dan moral yang baik juga menjadi bagian dari upaya pembangunan sosial dan budaya. Di Indonesia sekarang ini, etika dan moral semakin sulit dimengerti. Dari hal-hal kecil yang seharusnya tidak dibesar-besarkan, menjadi besar karena kesalahpahaman dan etika moral yang tidak mementingkan lagi persaudaraan berbangsa dan bernegara. Mungkin contoh etika dan moral dapat dijumpai dalam dunia perpolitikan, di mana beberapa bulan yang lalu diadakannya pemilihan presiden. Para pendukung sudah masa bodoh dengan kedamaian dan kesejahteraan negara demi membela calon yang didukungnya. Etika dan moral orang kini sudah mudah dicampur tangani oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Lebih tepatnya, ada seorang provokator yang mudah sekali menghasut para masyarakat yang tidak menahu apa-apa. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puja Dwi Sonia dengan NIM 19003151 dari sesi kelas 224. Kehidupan masyarakat Indonesia yang sekarang lebih ke individualis juga menjadi faktor dalam etika. Pergaulan masa kini membawa dampak yang tidak mudah untuk diselesaikan, terutama pengaruh dalam teknologi. Telepon genggam dari kalangan anak-anak hingga dewasa sudah banyak yang menggunakannya, tetapi dalam penggunaannya tidak dibatasi. Jaringan internet yang sangat luas dapat memberikan dampak negatif jika tidak diawasi dalam penggunaannya, terutama dalam penyaringan informasi yang harus benar-benar ditekankan mulai dari sekarang. Berita hoaks atau berita bohong yang sering sekali muncul menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Misalnya, pada tanggal 23 September 2019 lalu, telah terjadi kerusuhan di Wamena, Papua yang disebabkan oleh hoaks. Kejadian ini sangat meresahkan hingga warga sekitar harus mengungsi dan menyelamatkan diri dari kerusuhan tersebut. Di era sekarang ini, beretika dan berbudaya tidak hanya dalam lingkungan saja, tetapi etika sosial budaya dalam dunia maya juga harus mulai diantisipasi mulai dari sekarang. Melihat semakin banyak berita hoaks yang sering muncul dan meresahkan masyarakat. Banyak pengaruh kecil yang bisa menjadi permasalahan dalam kehidupan sosial dan budaya, terutama dalam beretika dan bermoral. Contoh perilaku dalam etika dan moral dapat kita lihat dalam penerapan Pancasila. Jadikan Pancasila sebagai pegangan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal-hal kecil seperti ini harus dibiasakan. Meski kecil, jika terjadi dalam skala besar dan menjadi kebiasaan juga dapat berdampak buruk bagi kedamaian negara. Sekarang harus mulai menciptakan sosial budaya yang berpancasila. Jangan sampai warga negara Indonesia tidak mendapatkan kesejahteraan karena perilaku yang warga negaranya sendiri. Baik, saya Faiza Nuratul Aisy dengan NIM 2100544 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah akan melanjutkan membacakan paragraf dari esai yang sudah kelompok kami buat. Dengan sosial dan budaya yang menerapkan sila dalam Pancasila, kita bisa mengajarkan warga negara untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air. Tidak mudah terprovokasi, siap bela negara dan ikut serta menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk diri sendiri dan untuk negara Indonesia. Sosial dan budaya memanglah bukan hal besar jika dibandingkan dengan urusan negara yang lain, tetapi sosial dan budaya mencakup kualitas sumber daya manusia. Dengan berhubungan baik dengan lingkungan akan tercipta sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan kompetitif, yang dapat mendorong tujuan negara yaitu kesejahteraan dan kedamaian terhadap sesama warga negara. Selain itu, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki nilai sosial budaya tinggi akan memberikan dampak besar bagi bangsa Indonesia. Adanya sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat dimulai dari kesadaran masing-masing dan dari lingkungan positif yang juga berpengaruh dalam perkembangan sosial budaya masyarakat. Kesimpulannya, sosial dan budaya berdasarkan Pancasila sangatlah diperlukan dan harus mulai diciptakan kepada generasi selanjutnya, agar segala sesuatu yang tidak baik tidak berkembang biak di negara Indonesia. Menciptakan budaya positif melalui diri sendiri dan dikembangkan dengan berbuat kebaikan terhadap sesama dan menciptakan kedamaian di negara Indonesia melalui sosial dan budaya yang berpancasila. Menerapkan perilaku sosial budaya yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila juga bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.